semua mendukung apapun yang Sarwenda lakukan, didukung semua. Contohnya, awal-awal kan Sarwenda bilang waktu si Ruben Onsu. Perseteruan Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas setelah muncul polemik soal rumah di Cilandak yang sebelumnya disebut menjadi bagian hak Sarwenda dalam kesepakatan perceraian. Di tengah sengketa yang belum reda, kubu Ruben mempertanyakan konsistensi pihak mantan istrinya. Pasalnya, rumah tersebut diklaim sebagai aset pribadi Sarwenda. Namun, kewajiban pembayaran cicilan KPR disebut masih dibebankan kepada Ruben hingga sekarang. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben menilai tuntutan tersebut tidak masuk akal dan terkesan hanya menyoroti kewajiban mantan suami tanpa menjalankan tanggung jawab yang melekat pada aset itu. Polemik semakin melebar setelah kubu Ruben menuding masih ada dokumen aset miliknya yang belum diserahkan sesuai kesepakatan notaris. Kondisi ini membuat konflik pasca perceraian kembali menjadi sorotan dan memicu perdebatan panjang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, bisa aja itu pengacara bilang kata-kata itu bukan buat dia. Terus buat siapa, Pak? Se-Indonesia juga tahu, Pak. Dia lagi berseteru sama siapa. Warga Indonesia nggak bodoh, Bapak. Kalau emang dia bukan buat dia tujuannya itu kata-kata ceng, jelasin dong buat siapa, ya kan? Biar kita nggak gagal paham, Bapak yang terhormat. Iya dong, jelasin. Terus dengan uang 200 juta dengan kata-kata anj, terus itu buat siapa tujuannya? Sudahlah Pak, seluruh Indonesia sudah tahu berita ini ya Pak. Belajar dari Ruben dan Sarwendi ya, ketika akan mengajukan gugatan Ciroy ya, sebaiknya harus lebih detail dan semua berkaitan dengan hak dan kewajiban dimasukkan di situ. Kenapa? Ya kita lihat seperti sekarang ketika tidak ada gonogini, hak dan kewajiban yang lain tidak disampaikan dalam putusan, apalagi itu putusannya yang kemarin adalah first take, jadinya ini selalu jadi persoalan berkaitan dengan hak nafkah, ya nanti hak asuh, belum lagi nanti gonogini, ya akan selalu jadi persoalan ya. Makanya bagi orang yang mau mengajukan permohonan atau gugatan Ciroy ya, itu diperhatikan agar tidak ada potensi persoalan di kemudian hari. Sudah nonton video ini belum kalian? Di sini Sarwenda mengatakan bahwa dia mulai membuka aib satu persatu dari Ruben Onsu, bahwa katanya Sarwenda dan Ruben menikah karena love and marriage. Berarti Sarwenda ini setuju dong dari awal, kenapa sekarang langsung dibongkar? Padahal Ruben udah kasih nafkah 200 juta. Itu bukan uang sedikit loh. Maksudnya gini ya, hanya karena bulannya tidak terrealisasi seperti sebelum-sebelumnya, akhirnya semua bongkar-bongkaran aib. Padahal awal mereka jadian dan jadi suami istri itu bagaimana? Pertama, entah mereka benar-benar lavender marriage atau tidak, tapi mereka sudah punya 2 anak yang jelas-jelas anaknya jadi korban. Entah kelak dewasa dia tahu bahwa saling menyerang satu sama lain dan ternyata mereka menikah karena emaknya hanya ingin duit si ayahnya. Itu kan juga anaknya pasti sedih. Menurut saya pribadi, ayolah diskusikan baik-baik. Jangan sampai kita netizen ini jadi ikut campur. Saya juga jadi ikut campur nih.
Sebenarnya saya tidak suka buat konten-konten seperti ini, tapi ya sudahlah, kita nikmati saja drama ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Koko Ruben. Koko, kalau Koko suka pakai peci, Koko lihat aku lagi pakai hijab. Kayaknya udah cocok lah kita loh Kok. Satu pakai peci, satu pakai hijab. Koko ingat nggak waktu aku ketemu Koko di restoran Garuda di Jakarta tuh. Waktu itu Koko sama Onyo sama si Sarwenda itu di dalam ruangan VIP. Nah waktu itu aku senyum-senyum, aku nyamperin Koko. Waktu itu Koko lagi ke toilet tuh. Nah aku keluar dari toilet, Kok Ruben gitu aku. Tapi waktu itu Koko masih sama Sarwenda. Nah habis itu Koko senyum gitu sama aku. Senyum, aku juga senyum juga gitu. Nah habis itu kan aku minta foto. Koko langsung gitu, ayo gitu. Terus Koko kayak ngerangkul aku ya gitu, ayo foto-foto gitu. Waktu itu Onyo masih kecil. Nah itu aku sematkan juga loh di akun aku ini bahwa aku pernah ketemu Ko Ruben di Jakarta. Ingat nggak? Mungkin Koko nggak ingat, tapi aku ingat sekali. Ya Koko, kalau Koko ke Medan jangan lupa cari aku. Janda, real janda. Mana tahu jodoh sama Koko ya kan. Pokoknya semangat buat Ko Ruben. Sehat selalu, semangat ya. Dah cari yang lagi. Nggak usah mikirin Sarwenda lagi. Tutup cerita ya Koko ya. Cari Cucan aja Koko di Medan. Cucan, oke? Masih rame tentang Sarwenda, ya enggak? Banyak sekali pendukung Sarwenda yang ngomong begini nih. Sarwenda itu nggak pindah agama aja, Sarwenda itu menang. Jadi Ruben Onsu yang udah pindah agama itu adalah seorang lelaki yang kalah, begitu menurut pandangan segelintir orang-orang Kristen. Dan lucunya lagi si siapa namanya, si Sarwenda ini yang ku tengok, yang kulihat ya, banyak itu segelintir, enggak semua orang-orang itu adalah pendukung Sarwenda dari agama Kristen yang mengatakan nggak pindah agama aja dia udah menang. Begini Pak, balik gitu ya. Kalau seseorang berpindah agama, kamu adalah Kristen. Dalam Kristen adalah apa hukumnya? Kasih. Ya udah, kalau Ruben memang sudah tidak nyaman dengan agama yang dia anut, daripada dia tetap di agama Kristen ya, tapi kelakuannya enggak misalkan gitu. Ya izinkanlah si Ruben Onsu ini berpindah keyakinan. Sebagai orang luar, kalian wahai orang Kristen, umat Kristen, di sini aku nggak ngomong semuanya ya. Segelintir orang-orang Kristen ini yang bukan siapa-siapanya, gitu. Kenapa nggak mendoakan yang terbaik aja? Contohnya, biarkan Ruben Onsu itu beragama ya dengan apa yang diyakininya itu bersungguh-sungguh. Di situ juga kan kamu mendapat poin. Kalau saya salah, saya minta maaf. Bukan yang Sarwenda ini, penggemar Sarwenda terutama emak-emak nih ya, khususnya yang dari agama, semua mendukung. Apapun yang Sarwenda lakukan, didukung semua. Contohnya, awal-awal kan Sarwenda bilang waktu si Ruben Onsu deket dengan Desi Ratnasari, dia ngomong apa? Jangan sampai anak aku ngeliatnya, kan gak enak, kasihan anak-anak. Tapi berbalik sekarang dengan si Sarwenda, di depan mata si anak-anaknya Sarwenda, nah bahkan si siapa sih anaknya yang nomor 2 mijitin si berondongnya itu. Sedangkan nama bapaknya susah banget ketemunya. Bahkan Sarwenda sendiri, ini minta maaf, ngomong mantan suaminya apa di saat live. Herannya lagi kenapa orang-orang pendukung si Sarwenda ini, pendukung Sarwenda ini nggak melek gitu, nggak melek. Yang dari agama Kristen
Malah bilang Sarwenda itu seorang ibu, dia mencari makan loh untuk anaknya. Terus bapaknya nggak cari makan. Sarwenda kan baru-baru aja di 2005 atau tahun berapa gitu. Gue nggak ngefans sana sini ya, kagak gua, karena gua kagak kenal begitu. Tapi kita harus berimbang menyikapi semuanya itu. Saya juga Kristen, ya kan? Saya Kristen, karena itu saya ngomong kayak gini. Kalau lu pada orang Kristen, di dalam Kristen itu ada kasih. Kenapa lu Ruben Onsu berpindah agama aja digituin? Keluarga bukan loh. Kok bencinya banget sama Ruben Onsu? Kan kasih makan kagak,